Kaldeon Sport dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Salam olahraga. Halo Sobat Kaldeon Sport, dimanapun kalian berada, pecinta Kaldeon Sport, pecinta warta olahraga, pecinta olahraga, apapun itu olahraganya apapun ya. itu. Kembali lagi kami berdua menyapa sobat-sobat yang ada di rumah dalam segmen Bola, bincang-bincang olahraga. Karena sekarang ini sudah berakhir gelaran Piala Dunia Tuh, di Qatar kemarin 2022. 2022. Nah, kita akan mencoba mengulas apa saja yang menjadi sorotan media, Hal-hal unik dan juga fakta-fakta yang terjadi di Piala Dunia 2022 di Qatar. di Qatar. Jadi bisa dibilang Piala Dunia ini adalah obat dari rasa rindu pecinta Betul. sepak bola karena pasca pandemi ya. Pandemi satu. Yang kedua, Qatar ini memang tempat yang unik. Betul. Salah satunya karena didominasi dengan tempat yang dari gurun pasir. Iya, panas lah iklimnya istilahnya. Betul. Sehingga stadionnya pun unik. Ya. Unik banget. Nah, yang pertama ini buat pemirsa dan Mas Saiful, nanti di sini Iya, ditayangin iya. ya. Stadionnya itu bisa dibongkar pasang. Iya, Jadi Stadion 974. saya baru juga baca kemarin itu. Jadi stadion yang megah itu Betul. dibongkar, Iya. dan setelah dibongkar tuh betul-betul gurun, Iya, pakai apa namanya? Peti kemas. peti kemas. Jadi Segokil apa tuh, bayangin. memang mereka mensiasati dengan lingkungan dan Iya, alam yang betul. berbeda. Dia mencoba bisa tetap menyelenggarakan Piala Dunia dengan maksimal. Betul. Itu dari stadion. Nah, yang Keren. kedua yang unik dari stadion kedua apa, Mas Saiful? Stadionnya pakai AC. Stadionnya diberi AC. Dikasih AC. Dikasih AC. Coba bayangin, Mas. Karena suhu udara. Iya, Gimana karena tuh? prioritas pertama mereka mungkin panas sih, takutnya kan penonton Eropa yang udah biasa suhunya stabil dingin masuk ke Gurun. iklim yang panas, takutnya kegerahan gitu kan. Siap. Dan ternyata usut punya usut, dari banyak review penonton juga kedinginan. Sampai besi stadionnya itu beku, Mas. Wah, itu kalau sampai saat ini tuh saya punya rezeki bisa nonton di sana, mungkin saya Masuk angin kan ya? iya, bukannya nonton bola tapi saya pakai koyok itu. Aduh. Badan dikasih koyok, kasih Asli. minyak balsem itu mungkin. Iya, tapi kalau buat pemainnya emang karena di lapangan langsung kali ya. Jadi nggak terlalu ini Iya, ya. nggak terlalu efektif Tapi buat penonton pemain. ya efeknya. Penontonnya Mas banyak banget yang ngerasa kedinginan. Wah, berarti gokil nih. Orang Eropa aja kedinginan. Betul. Jadi stadionnya bisa dibongkar pasang, Dipasang dan AC. stadionnya dikasih AC. Orang gimana persiapannya gitu, maksudnya saking Siap. saking canggihnya Qatar mempersiapkan Piala Dunia tahun ini tuh. Betul. Bisa dibilang salah satu yang sukses juga. Sukses ya. Walaupun banyak segelintir beberapa orang yang menyebutkan Piala Dunia terburuk. Tapi Kalau menurut saya pribadi mungkin terbaik, salah satu. terbaik ya. Terbaik. Karena bisa menyulap Iya, gurun pasir jadi stadion. stadion. Siap. Habis perempat final dibongkar. Wah, betul itu. Jadi itu dari yang uniknya ya. Uniknya. Tapi juga ada kontroversi yang lain Betul. yang disorot oleh media, yaitu tentang larangan memberikan support terhadap kelompok LGBT ya. One Love. One Love. Jadi yang pertama jadi sorotan gara-gara timnas Jerman, Iya. kalau nggak salah ya. Iya, pesawatnya nggak bisa masuk ya. Betul. Dan juga ban kaptennya Iya, One dilarang pakai One Love. Mereka memberikan protesnya dengan menutup mulut saat itu ya, seperti digambar di Iya. sini. Dan itu saat bertanding, kok kebetulan Jerman kalah. Iya, Ada yang bilang karena mungkin psikisnya udah terkena duluan, iya, mentalnya ya. mentalnya. Bisa gitu. Jadi kenapa kok di Qatar memberikan kampanye tersebut, karena Iya, memang benar. negara tersebut kan di Timur Tengah ya. Iya, mayoritas. Mayoritas masih ada Muslim. Iya, Jadi larangan tersebut itu memang ada. iya betul. Sama miras ya, nggak boleh masuk miras. Betul, stadion. nggak boleh. Dan presiden juga pun mengutarakan kegelisahannya. Tapi dia bilang emang nggak bisa nahan 3 jam tanpa alkohol Nah, di itu. dalam stadion. Itu tadi memang kalau kita bermain atau bertanding di negara-negara yang
apa memiliki peraturan cukup benar. ketat Budayanya dan sendiri. beda, memang harus ada penyesuaian ya Mas. Iya betul. Gitu. Itu kontroversi keunikan stadion. Nah sekarang coba kita ulas Mas Saiful dari segi pemain yang telah berakhir dari Piala Dunia kemarin itu dia pensiun. Jadi artinya kabar dia tidak sedih juga berarti nih ya. Betul, kabar sedihnya Kabar ada. sedih juga. Jadi World Cup kemarin itu adalah penutup bagi mereka. Jadi mereka mungkin di World Cup 4 tahun ke depan 2026 iya. mereka tidak bisa tampil lagi. Nggak ada. Saya sebutkan nanti Mas Saiful juga tambahin. Siap. 1 PP, CR7, Portugal lagi. ya 2 Portugal udah hilang ya. Portugal udah hilang. Modric, Kroasia. Siapa lagi Mas Saiful? Messi. Lionel Messi ya. Iya. Jadi kalau CR maaf, Messi seperti nggak bisa dipisahin. Iya, sampai bisa sampai pensiun aja nih barengan dia. Pensiunnya bareng ya. Iya. Meskipun masih muda Messi dibanding CR ya. Iya, tapi ya mungkin keputusannya. Ya. Tapi di klub masih main. Betul. Terus ada lagi yang ini kiper Jerman juga kayaknya Neuer. Neuer bisa Nah, itu. Jadi memang beberapa bintang-bintang yang dulu seumuran kita nih, iya. Waktu kita masih sekolah dulu dia jadi idola. 2004-2008 mungkin. Iya. Bersinar-bersinarnya. Iya, sekarang mereka di masa veteran lah, masa senjanya. Penghujung karirnya di tim nasional. Betul. Dan memang dari sekian pemain yang memang termasuk beruntung Messi ya. Iya. Karena Messi bisa mengakhiri karirnya membawa timnya masuk ke partai final. Partai final. Sedangkan CR sayang tersingkir di perempat final. Sayang banget ya. Modric agak mending di semifinal. Ya, luka Modric. Ya masih ada keberuntungan buat dia tuh. Siap. Di Piala Dunia tahun ini. PP dan CR ya. Yang sayang sekali ya. PP usianya 39. CR 37. Beda 2 tahun tapi ya. Betul. Emang udah di masanya mungkin. Betul. Udah bukan masanya buat 4 tahun depan nanti kan. Iya. Kita belum tahu juga tuh. Betul. Nah, selain dari pemain yang purna tadi, ada juga teknologi VAR yang jadi sorotan. Wah, jadi bikin hasil pertandingan juga berubah dalam sekejap. Tapi kan banyak kan dikira penonton terus penggemar bola, VAR-nya mungkin kayak di liga-liga Inggris, di liga-liga Eropa dah. Ternyata lebih canggih lagi. Ini lebih dunia. Detail baru dikeluarin nih di Piala Dunia nih. Dikeluarin di Qatar kemarin. Iya, dan mungkin ntar keseluruhannya akan menggunakan sistem yang seperti itu ya. Makanya pemain aja kaget, apalagi kita yang nonton Mas. Setelah gitu kan, cuma beberapa mili aja tangan cuma sejari offset, bola cuma kena ujung garis offset. Aduh, sampai banyak yang gol dianulir ya kan. Jadi gara-gara VAR. Memang teknologinya bagus, cuman mungkin sosialisasinya belum masif ya. Iya, mungkin karena kan jadi pemahaman pemain dan juga ofisial akan loh kok nggak dianggap gitu. gol ya, walaupun udah dikasih tahu sebelumnya kan, tapi mungkin nggak semua dikasih tahu gitu. Jadi ada beberapa yang kaget juga. Tadi beberapa topik sudah kita bahas, mungkin topik yang lain yang ada di Qatar kemarin apa fakta-fakta yang lain Mas Epul? Penonton Jepang menang kalah, budaya Jepang dibawa ke dunia tuh Mas. Yang bersihin tempat sampah dari pemain ofisial seperti ada di gambar ya. Iya, dia kalah menang pun kayak ruang gantinya aja sebersih ini, apa dibikinin burung-burungan sama dia. Jadi andaikan Jepang bisa melaju lebih jauh lagi mungkin ini ya kebanggaan Asia dan juga kebanggaan buat contoh bahwa dia bisa mengkampanyekan kebersihan. Iya betul, sampai supporternya juga bersihin sampah-sampah, sampai orang Arab salut sama supporter Jepang. Orang Qatar ya? Iya, dia kalah menang tetap dibersihin sampahnya. Salah satu yang tapi dari pertandingan friendly match juga kayak gitu Jepang. Ternyata jadi lihat-lihat. Itu adalah habit sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi sampai ke luar negara dia pun dibawa tuh kebiasaan itu. Artinya mungkin negara-negara lain ataupun klub-klub lain juga bisa pelan-pelan bisa mengikuti aksi yang dilakukan oleh timnas Jepang. Iya, positif banget kan ya. Siap. Jadi ngebantu yang ngurusin stadion juga tuh pegawai-pegawainya ngerasa kebantu ya kan. Nah, selanjutnya Mas Saiful, ada juga fakta-fakta lain yaitu terkait dengan timnas yang juara-juara sayangnya tidak panjang perjalanannya. Jerman contohnya. Dia
bisa dibilang cukup tidak beruntung. Bahkan Sebagai juara tahun 2014. Iya, malah tersingkir di fase grup Spanyol juga. Spanyol ya. Jadi kejutan-kejutan seperti tim-tim underdog Maroko yang bisa masuk sampai semifinal, itu yang bikin orang kaget tuh. Itu cukup mengejutkan ya. Banget. Kalau 2018 orang terkejut dengan Kroasia masuk final, ini Maroko bisa sampai semifinal ya. Betul, nggak ada yang nyangka juga itu. Mengalahkan, bisa dia masuk ke semifinal mengalahkan Portugal. Yang mana juga dia di Portugal memiliki pemain bintang. Iya. Juga pernah menjadi juara di Euro 2016. Jadi tim yang underdog ini ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Betul. Arab Saudi juga mengalahkan Argentina yang masuk final. Siapa yang tahu itu? Walaupun Arab Saudi tidak sampai jauh fasenya, tidak. Hanya mungkin dia ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan. Kayaknya. Itu bagaikan seperti andaikan timnas kita misalkan timnas kita nih ya berandai-andai ini. Iya, amin. Berapa tahun ke depan timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia putaran final ya. Putaran final tuh langsung tuh. Enggak, artinya putaran final tuh fase grup. Oh, fase grup, di fase artinya, grup. Saya kira langsung ke final ntar. Putaran final dan suatu ketika dia bisa mengalahkan tim sekelas Argentina atau mungkin Spanyol. Benar. Mungkin itu sudah menjadi kebanggaan. Iya, kita tersendiri gitu Iya, ya. betul. Keren banget nih timnas Indonesia. Betul. Jadi kita tidak tahu pada saat itu pelatihnya nanti siapa, tapi mudah-mudahan saat itu juga penonton kita sudah dewasa. Amin. Jadi kalau penonton kita nonton di negara lorang atau negara lain bisa memberikan budaya sportivitas yang tinggi. Siap. Begitu. Jadi itu tadi sederet fakta-fakta, keunikan dan juga kelucuan. Iya. Unik dan lucu serta ada sedih-sedihnya dikit dari gelaran Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Karena Piala Dunia juga telah berakhir, kita berterima kasih sobat-sobat di rumah, pecinta warta olahraga, pecinta Kaldion Sport menyaksikan video ulasan kami. Mungkin kita akan terus berduet untuk menyapa, tapi topiknya bukan Piala Dunia lagi. Berbeda. Yang hot news kita sajikan. Sesuai moto kami Kaldion Sport, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Terus dukung channel kami dengan subscribe, comment, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Siap, kami berdua pamit. Salam olahraga.